Silakan. Ya, makasih Bang Karni. Jadi kalau saya ikuti tadi ini, untuk sejauh ini memang ada dua kubu ya, semacam itu. Ya, Pak Agustinus mengatakan ini tidak etis, dan ada pejabat yang sangat berrelasi lah, kurang lebih begitu, dengan bisnis PCR. Tapi ada Pak Endang sama Bang Arya tadi mengatakan nggak ada kaitannya. Jadi kalau saya itu Pak, kami di DPR komitmennya itu, dan konsentrasi kita adalah bagaimana agar penanganan COVID di Indonesia ini memang tidak ada unsur komersialisasi. Sejak awal dulu, saya ingat tuh di ILC yang lama dulu, itu saya di awal-awal itu sudah berbicara soal itu. Nah tapi kalau kita lihat ini, kalau kita lihat perkembangan terakhir, saya melihat bahwa kebijakan pemerintah yang menghapus kewajiban PCR bagi penumpang pesawat ini satu kemajuan yang luar biasa. Artinya begitu ada isu sana sini yang katakanlah sampai menduga keterlibatan para pejabat, akhirnya kan pemerintah langsung menghapus tuh. Ketika menghapus, itu pemerintah kelihatannya nggak hitung-hitung, Bang Karni. Misalnya, oh kalau ini berapa lagi yang belum laku ya PCR-nya gitu. Kalau misalnya dihapus sekarang, nanti PCR yang kemarin sudah dibeli apa laku apa tidak, kan nggak begitu. Tapi pokoknya 2 hari itu berkembang isu ini langsung dihapus. Artinya kalau memang pemerintah ataupun pejabat pemerintah ikut berbisnis di situ, saya kira nggak langsung begitu, ada hitung-hitungannya. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa memang dari awal soal kebijakan menggunakan PCR dan antigen ini ada problem di situ, Bang Karni. Pertama begini, kalau kita lihat instruksi Mendagri yang mewajibkan orang untuk memakai PCR. Bahkan naik bus atau kereta api. Dan kereta api juga diwajibkan untuk pakai itu. Tetapi kalau kita lihat, ini ada standar ganda juga di dalam penetapan ini. Kenapa standar ganda? Karena kan kalau naik pesawat wajib nih PCR. Harus pakai PCR. Artinya PCR diakui pemerintah sebagai alat untuk mendeteksi. Tetapi untuk yang perjalanan darat, kereta api, bis, dan lain-lain sebagainya yang darat, itu pakai antigen boleh. Artinya antigen itu juga diakui oleh negara. Artinya kalau memang PCR diakui, antigen diakui, kenapa PCR-nya yang harus diwajibkan untuk penumpang pesawat? Itu kan jadi problem juga di situ. Mestinya kalau antigen sudah cukup untuk penumpang darat, mestinya antigen juga cukup untuk penumpang pesawat udara. Karena apa? Pesawat itu, Bang Karni, itu lebih tertib loh sebetulnya penumpangnya. Dibandingkan dengan mereka yang naik kereta api tiap hari, katakanlah yang dari Bogor ke Jakarta, Depok, Jakarta itu. Itu lebih tertib yang naik pesawat. Kenapa? Untuk masuk saja kan ditertibkan. Itu keluar saja itu diumumkan. Silahkan duduk dulu, nanti nomor sekian sampai sekian keluar dulu baru. Kan tertib. Kemudian orang di pesawat itu nggak boleh buka masker. Ini saya kebetulan minta izin nih buka masker. Kenapa nggak boleh buka masker? Karena tadi untuk keamanan semua orang yang ada di dalam pesawat. Kemudian kalau memang PCR ini dianggap efektif, kemudian antigen efektif, kenapa kita tidak pilih nih mana yang lebih murah untuk masyarakat? Karena apa? Kalau PCR ini diwajibkan, ini berat memang bebannya. Dulu harga-harganya itu pertama 2,5 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta. Turun 1,9, turun lagi 900, turun 500 sekian, turun 450, 300, 275. Artinya ini kan ada kecurigaan-kecurigaan memang yang berkembang di masyarakat yang saya kira wajar itu terjadi. Tetapi kami concernnya di Komisi 9 ini kan sering juga ditanya ini. Apa sih sebetulnya manfaatnya misalnya orang di PCR dan wajib PCR naik pesawat? Karena apa? Di kampung saya, Bang Karni, ini saya selalu mencontohkan kampung saya karena jauh dari kota Medan. 12 jam. Dari Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Sidimpuan, Tapanuli Selatan itu jauh tuh ke kota Medan. 12 jam. Kalau kita mau PCR di sana, itu kita ambil sampel, kirim ke Medan. 12 jam baru sampai. Setelah sampai di lab, itu kan tunggu 6 jam paling cepat. Habis itu baru kirim lagi hasilnya ke kampung. Sementara masa berlaku 2 hari. Waktu itu kan 2 kali 24 jam. Begitu nyampe ke tangan yang punya sampel atau orang yang dites, udah habis masa berlakunya. Dan ini terjadi banyak di kabupaten kota di seluruh Indonesia, bukan hanya di tempat saya. Artinya apa? Artinya ternyata ini tidak adil bagi mereka yang ada di daerah-daerah. Coba kalau hanya swab antigen yang di kampung sana. 15 menit, 10 menit kan udah keluar hasilnya. Dan itu bisa dipakai.
Itu yang menurut saya yang tidak dibenahi pemerintah dalam rangka kewajiban mereka untuk melakukan testing tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali ke dasarnya, sebetulnya kalau penanganan COVID ini kan sebetulnya ada dua bagian nih. Ada yang tugasnya pemerintah, ada yang tugasnya masyarakat, Bang Karni. Kalau 5M, ini ada Ibu dokter sini, 5M itu sebetulnya tugas masyarakat nih. Ya kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan keramaian, mengurangi mobilitas. 5. Ini rakyat bisa kerjakan ini. Dan itu tidak dibebani biaya karena ini. Memang tugas masyarakat tuh, ya biayanya sedikit lah, paling beli masker. Masker sekarang bisa pakai masker kain, yang bisa dicuci dan dipakai lagi. Tetapi kalau yang 3T, ya kan, bagian kedua, kan tadi 5M. Yang bagian 3T itu tugas pemerintah, Bang Karni. Apa itu? Testing, tracing, dan treatment. Testing itu butuh biaya. Tadi itu PCR dan rapid antigen. Kemudian tracing ini saya kira juga bagian dari tugas pemerintah. Kenapa? Karena testing dan tracing itu dibutuhkan untuk memetakan di mana orang terpapar COVID paling banyak, lalu dengan begitu kita bisa menentukan ini bagaimana penanganannya. Nah, kalau kita lihat dari testing dan tracing ini juga beda, Bang Karni, menurut saya. Nanti ditanya sama ahli epidemiolog. Kalau yang testing itu boleh pakai rapid antigen, menurut saya itu diakui juga oleh dunia. Tapi kalau dia melakukan tracing, yang orang yang sudah pernah kontak langsung dengan penderita atau orang yang terpapar, itu memang perlu PCR. Untuk memastikan bahwa ini kuat, bahwa ini kena atau tidak kena dan seterusnya. Tapi kalau untuk masyarakat biasa kan agak aneh juga ini semua orang di PCR. Dan lagian, kalau misalnya semua orang yang naik pesawat itu PCR, nanti jangan-jangan yang dianggap sehat itu orang yang pernah naik pesawat. Yang di luar yang canda itu enggak. Bagaimana dengan orang yang di pasar? Pasar-pasar tradisional. Sekarang coba lihat tuh, Bang Karni. Ini kan Jakarta sekarang udah macet lagi nih. Ya kan? Kita lihat di sana. Di mall. Sekarang mall sudah boleh. Anak-anak sekarang sudah boleh masuk mall. Sekarang balas sekolah udah dibuka. Ya kan? Pembelajaran tatap muka sudah dibuka. Apakah semuanya harus di PCR? Berapa biayanya itu? Nah kemudian kalau memang testing, tracing, dan treatment itu adalah tugas pemerintah, mestinya pembiayaannya pun diserahkan kepada negara. Bukan kepada masyarakat. Nah sekarang kan masyarakat dibebankan biaya juga. Makanya orang malas nih naik pesawat sampai 2,5 juta biayanya dulu tambahannya. Harga tiket aja cuma 1,2. Ya kan? Biayanya nambah untuk testingnya aja itu kita bayar 2,5. Malah sekarang coba penerbangan kita turun. Di Medan itu, Bang Karni, dulu ada satu pesawat 6 kali sehari penerbangannya. Sekarang cuma 1 kali. Kenapa ya? Mungkin penumpangnya juga kurang gitu. Ini akibat apa? Biaya-biaya yang tadi. Nah karena itu saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghapus itu, Bang Karni. Dan tentu tracing dan testing tetap akan kita lakukan dengan pola yang berbeda. Nah karena itu fokus kita adalah, ini apakah ada bisnis atau tidak bisnis dengan para pejabatnya, saya kira saya tidak masuk pada penilaian terkait itu. Silakan masyarakat yang menilai. Tadi argumen-argumen yang sudah disampaikan, yang kan masyarakat akan nilai. Nah, mana yang kuat nih argumennya? Apakah argumennya Endang Tirtana sama Arya atau Mas Agustinus? Nah, yang jelas bagi saya memang kalau ada komersialisasi di dalam penanganan COVID itu melanggar etika dan melanggar Pancasila. Bukan hanya etika, Pancasila. Kalau Pancasila sudah dilanggar, itu sudah nggak benar gitu bernegaranya. Jadi karena itu komitmen kita untuk penanganan COVID itu adalah komitmen berdasarkan kemanusiaan. Kalau komitmen berdasarkan kemanusiaan, insya Allah isu-isu yang tadi itu akan bisa terhindarkan. Begitu Bang Karni. Pertanyaan saya cuma satu. Sebagai Komisi 9 dari DPR melakukan apa mengawasi selama ini? Sampai harga PCR 2,5 juta, ketentuannya berubah-ubah. Gimana fungsi pengawasan DPR? Jadi Bang Karni, kalau dilihat hasil rapat-rapat kita di DPR itu termasuk orang yang paling kritis nih sama pemerintah nih. Yang soal ini Bang Karni, ini soal PCR ini, terakhir saya itu ribut dan protes di Komisi 9 kenapa? Karena istri saya itu masa berlaku PCR-nya habis berapa jam sebelum dia terbang. Tidak bisa pergi. Malam dia harus nunggu di Pekanbaru untuk nunggu besok penerbangan berikutnya. Hanya beberapa jam. Kan 2 kali 24 jam berlakunya waktu itu. Nah waktu itu habisnya beberapa jam. Sekarang dibolehkan 3 kali 24 jam. Berarti kemarin itu istri saya masih bisa dong mestinya. Tapi gara-gara itu nggak bisa terbang. Itu satu contoh. Ada ponakan saya, ayahnya meninggal di kampung saya. Ayahnya meninggal.
Asli ayahnya meninggal. Ada ponakan saya tinggal di Surabaya dan satu lagi di Bandung. Nggak bisa pulang kampung. Kenapa? Nggak ada PCR-nya. Karena kalau begitu PCR kan tes dulu. 6 jam baru bisa. Akhirnya dia datangnya tuh besoknya baru bisa lihat ayahnya yang sudah dimakamkan. Kalau kemarin dia nggak ada PCR, mungkin masih bisa kejar untuk ketemu ayahnya. Ini kan contoh-contoh yang dialami oleh masyarakat lain. Ya kan? Dan bayangkan kalau ada orang sakit keras. Ingin ketemu anaknya. Yang terakhir sekali gitu. Selagi dia masih hidup. Nggak bisa juga. Kenapa? Ada PCR tadi. Nah ini yang saya kira Bang Karni, ini contoh ya. Di DPR itu kita selalu mengkritis itu. Termasuk misalnya soal peduli lindungi. Bang Karni. Sekarang kita masuk kemana-mana, cek begini, cek begini. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak dibuktikan efektivitas dari peduli lindungi itu untuk menangkap orang-orang atau katakanlah mengkarantina, mengisolasi orang-orang yang terpapar? Berapa persen? Sama dengan yang PCR tadi. Saya belum pernah, Bang Karni, saya bolak-balik nih keliling Indonesia untuk melakukan pengawasan. Tapi saya belum pernah ini, tiba-tiba misalnya datang petugas, datang ke rumah saya. Bang, hati-hati Pak Saleh, ini kita menemukan dari hasil PCR yang tes kemarin itu, ini ada yang kemarin naik pesawat ikut sama Abang itu terpapar. Jadi karena itu sekarang kita mau tracing nih Pak Saleh. Nggak ada itu. Sampai hari ini belum ada, nggak tahu coba masyarakat lain. Berarti apa manfaatnya ini? Sama dengan PCR kemarin itu, yang peduli lindungi. Sebelumnya kan IHAK itu. Di kantor itu saya ribut tuh, saya tanya, apa maksudnya gunanya IHAK ini? Ya kan? Kan kita harus daftar, harus tulis dari mana ke mana. Ya kan? Apa manfaatnya? Kan nggak bisa dijawab juga. Kami datang, Bang Karni, ke bandara Soekarno-Hatta, ngecek juga di situ. Panggil semua orang-orang itu. Yang KKP-nya kita panggil, yang orang bandara kita panggil, semua kita periksa. Kelihatannya biasa-biasa aja. Ya enggak? Kecuali memang kalau kita ini lagi luar biasa, meledak gitu kasusnya di Jakarta, di kota-kota besar. Seperti yang kemarin dulu. Mungkin itu bisa kita pahami, kekhawatiran pemerintah. Tapi kalau sekarang kan lucunya itu kan, ini kasus lagi landai. Bu dokter mengatakan rumah sakit lagi kosong sekarang. Ayah enggak banyak lah, ada 1-2 mungkin. Tapi malah PCR-nya ditegasin lagi gitu. Alasannya nanti mengantisipasi gelombang ketiga dan seterusnya. Itu di Malaysia, mohon maaf nih, negara lain juga. Semakin mereka perketat nih, lockdown sana, lockdown sini. Malah sekarang begitu buka sedikit, naik lagi kasusnya. Buka sedikit, naik lagi. Kita di Jakarta, semakin dilebarin, malah justru semakin aman kelihatannya. Ini kan jadi logika-logika seperti ini. Jangan-jangan nanti dimarahin sama epidemiolog kita nih kalau cerita begini. Tapi yang jelas, ini fakta, malah kita semakin turun, ya mestinya kan pengetatannya juga semakin dilonggarkan. Jakarta sekarang kalau nggak salah level berapa? Level 1 atau level 2 sekarang? Level 1, artinya Jakarta sudah aman. Nah jangan lagi misalnya makin dipersulit masyarakat. Masyarakat ini udah pusing Bang Karni ini, stres. Kenapa? Terlalu banyak aturan, perubahan aturan seperti yang katakan Bang Karni. Jangan dikira kita nggak ribut juga, kita tanya. Bolak-balik aturan ganti ini, ganti itu. Sekarang Mendagri keluarin SE, surat edaran. Menteri Perhubungan keluarin surat edaran. Terkait dengan hal yang sama, begitu loh. Belum lagi yang surat edaran Mendagri belum dicabut, kemudian keluar surat edaran Menteri Perhubungan. Setelah itu dihapuskan lagi, surat edaran Mendagri keluar lagi. Surat edaran Menteri Perhubungan masih berlaku. Nah kalau begini modelnya gimana? Masyarakat kan bingung, mana yang mau kita taati? Nah dari awal memang, saya ingat betul beberapa kali di ALS ini kita juga bicara itu. Bahwa dari awal dulu memang pemerintah ini soal aturan-aturan ini, saya tumpang tindih. Nah karena itulah maka sekarang ini mungkin ada momentum nih, masyarakat lagi koreksi. Berterima kasihlah kepada masyarakat yang mengoreksi ini, supaya ini ke depan bisa berjalan dengan baik. Kalau ada orang ambil keuntungan di situ, kemudian berlebihan dan kita punya faktanya, Pak Agustinus punya faktanya, silakan saya dorong Pak. Silakan dibuka dan sampaikan kalau perlu ke DPR juga. Data itu disampaikan ke kita, karena kita kan punya tugas fungsi pengawasan. Dengan begitu kita bisa koreksi, bahkan kalau perlu ya kita bikin pansus. Kalau dulu Bang Ruhut dulu jadi anggota DPR, pansus terus, kita bikin. Tapi kalau misalnya ini tadi kan menyebutnya tidak bisa menyebut bahwa orang itu langsung berbisnis, enggak. Tapi ada relasi, kan itu bahasanya tadi. Kalau masih ada relasi kan Bang Angga masih agak jauh kan. Masih ada relasi. Sama kayak kemarin tuh ada orang lapor ke Bareskrim, katanya begini. Ditanya Bareskrim punya bukti enggak? Enggak punya. Nah, kalau datang saudara ke sini udah bawa wartawan, belum punya bukti tapi bawa wartawan. Maksud saudara apa? Lalu dikatakan ini jangan-jangan ada unsur politik. Ya kalau misalnya diduga ada unsur politik, Pak Erick Thohir ya sabarlah. Kenapa? Menteri BUMN itu jabatan politik. Jadi kalau ada orang misalnya mau masuk ke persoalan politik ya biasa saja. Ya kan namanya juga politik.
Ya politik ya udah diterimalah apa adanya, ya politik dijawablah secara politis. Tadi jawaban-jawaban yang disampaikan Pak Arya, Pak Endang Tirtana, ya saya kira udah jawaban yang politis juga sebetulnya. Bahwa ini, tidak ini. Kemudian disampaikan fakta-fakta politik, itu fakta politik tuh Pak Endang. Misalnya mengatakan dia tidak ikut ambil bagian dalam kebijakan itu. Itu juga jawaban politik. Memang dia kan Menteri BUMN nggak ikut terlibat dalam penentuan masalah kesehatan. Itu jawab politik juga gitu loh. Jadi karena itu sah-sah saja nanti masyarakat silakan untuk memberikan penilaian.